Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita berbahagia atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga semakin dekatnya kita kepada Ramadan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hanya karena risalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam itulah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, insyaallah. Insyaallah kita melanjutkan bab 2 di kitab ini. Kemarin sebagian sudah dibahas di tempatnya Mas Yudi, insyaallah Pak Yanto, insyaallah. Di sini belum jadi kita masuk ke bab 2 di kitab. Oh, di sini belum dibuatinya Mas ya? Kalau yang mau pegang ini dulu nggak apa-apa nih Pak Supri atau Mas Wawan, monggo. Bab 2 itu tentang definisi puasa nggih. Jadi ingat-ingat kita mau puasa itu berarti kita mau menahan sesuatu ya. Menahan sesuatu. Di sini disebutkan menahan diri dari melakukan suatu perbuatan baik makan, berbicara ataupun berjalan. Di antara dalilnya adalah surah Maryam ayat ke-26. Surah Maryam ayat ke-26. Jadi ini karena kita pembelajar, kita harus tahu hal-hal begini sehingga makna-makna dari sebuah ibadah itu kita pahami betul. Kata Allah berfirman, fakulli, makanlah, washrobi, minumlah, kemudian waqarri aina, dan bersenang-senanglah hatimu, wahai Maryam maksudnya. Kemudian fa imma taroina minal basori ahada, jika kamu melihat seorang manusia maka fakuli, katakanlah, ini sesungguhnya aku nadartu, sedang bernadar, li rohmani, kepada ar-Rahman yang maha pemurah, sauma. Nah, kata-kata sauma ini maksudnya itu. Jadi sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kalimat menahan termasuk menahan berbicara dalam kasus ini adalah menahan berbicara. Karena Maryam tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba punya anak. Dan bagaimana rasanya dia punya anak sementara nggak punya suami? Sementara dia juga bukan seorang pezina. Maka nanti kalau engkau ketemu dengan orang-orang, katakan gitu, ini nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku sedang bernadar kepada Zat yang Maha Pemurah untuk menahan bicara, maksudnya menahan bicara. Kemudian dikatakan di akhir ayat, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi dia menahan dari bicara. Jadi memang asalnya puasa itu menahan. Kita itu memang menahan sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menjadi hal-hal yang tidak boleh kita tahan. Dan ini bisa kita tarik kepada seluruh kehidupan kita sebenarnya. Seseorang yang menang terhadap kehidupannya biasanya dia mampu menahan sesuatu memang. Bayangkan sekarang kalau misalnya Maryam alaihissalam ini kemudian tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, dia hujah apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang? Kan nggak ada. Nyatanya kowe orang duwe bojo kok, lah kok kowe anak, kan nggak logik. Maka udah pada situasi seperti itu udah tahan diri, tidak berbicara. Kadang-kadang kita juga butuh seperti itu. Dalam satu situasi kehidupan kita kadang-kadang kita butuh seperti itu. Itu udah peteng banget rasanya kok kalau kita beralasan itu
nggak logik, nggak masuk akal. Orang akan mengatakan kita tetap salah gitu. Padahal kita tahu kita tuh nggak salah gitu. Kita tahu kita nggak salah, tapi kadang-kadang satu waktu kita tuh nggak bisa gitu. Maka diam, menahan diri itu lebih baik. Termasuk dengan keluarga, istri kita misalnya, kadang-kadang nggak nyambung tuh. Satu waktu mesti ada miss karena sumber informasi yang berbeda. Kita mengatakan apa, anak kita mengatakan apa, istri kita mengatakan apa. Maka saya termasuk orang yang membiasakan diri untuk menahan dalam banyak hal. Contoh misalnya, kemarin pagi Aisyah itu, anak saya itu dapat laporan ke saya itu, ayah, sebenarnya sudah sejak kelas 2 SD saya itu mau ngomong ini sama ayah gitu. Tapi baru kali ini disampaikan. Bayang kelas 2 SD loh, kelas 2 SD sampai sekarang kelas 6 loh. Apa toh itu? Saya itu sering dipukul sama temen gitu. Tapi ayah kan bilang katanya suruh menahan diri, tidak membalas, tetap berteman gitu kan. Dan itu dia lakukan. Sepanjang di bagian yang tidak, saya memang pesannya begitu, sepanjang tidak di bagian yang bahaya mukulnya, kamu nggak usah bales, baik-baikin aja gitu. Itu pesan saya ke Aisyah. Termasuk yang misalnya kalimat-kalimat verbal yang nggak bagus. Kamu kalau mau balas hanya sekedar menunjukkan bahwa kamu nggak suka aja, jangan balas setimpal dengan apa yang dia lakukan. Di situ tuh ada anak yang nakal banget gitu. Nakalnya luar biasa gitu, di luar batas nakalnya itu. Dan itu menjadi perhatian hampir seluruh wali siswa sebenarnya gitu. Nah, tapi Aisyah baru ngomong ke saya itu kemarin itu karena apa? Verbalnya itu, kalimat-kalimatnya sudah agak berlebihan. Misalnya contoh mengatakan saya nama bapaknya itu dibilang A titik U gitu. Itu kayak gitu, bahasa-bahasa kayak gitu. Itu kan udah berlebihan. Kemudian ditendang perutnya sampai ke ulu hati. Nah, itu kemarin sampai sakit. Itu anak ini memang bermasalah banget. Saya akhirnya terpaksa WA ke orang tuanya. Kan menahan sejak kelas 2. Tapi menahannya sudah 4 tahun. Saya sampaikan ke orang tuanya tentang demi kebaikan bersama. Kalimat yang saya sampaikan kepada beliau, istri saya baca aja menangis itu. Karena saya sama sekali nggak ngejat, sama sekali nggak ngejat. Nah, ada situasi di mana kadang-kadang kita tuh seperti itu, di mana keadaan di mana kita tuh sebenarnya mau bicara itu sulit, karena sebuah keadaan. Anak saya beralasan kalau saya lawan bukan nggak berani, tapi nanti jadi gelut. Betul, anak saya kan, Aisyah juga gede badannya. Sebenarnya kalau mau melatit itu ya jatuh itu, kalah itu sebenarnya. Cuma ajaran saya untuk menahan diri itu ternyata dipakai banget sama dia itu, masya Allah. Dan itu insya Allah kebaikan. Dan itu kebaikan. Kebayang nggak kalau orang emosi lawan dengan emosi bubar itu. Ya kan? Maka dalam kasus ini betapa Maryam alaihissalam itu kayak mana situasi hatinya coba kayak gitu. Rasanya kayak mana, bayangin, bukan pezina, tahu-tahu dititipi anak, kemudian harus ketemu orang-orang membawa bayi, ya kan? Itu rasanya bagaimana itu? Maka menahan di situ benar-benar luar biasa. Nah, demikian juga kita puasa. Puasa asalnya adalah menahan. Sauma di sini adalah kalimat untuk menahan diri, menahan diri. Maka secara syariat puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Secara syariat begitu, menahan diri terhadap segala sesuatu yang membatalkannya, mulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini secara syariat seperti itu. Nah, tentu saja nanti diferensiasinya atau turunannya banyak banget, termasuk bagaimana menahan diri agar tidak hilang pahalanya. Kalau ini kan secara syariat kan tidak batal puasanya, tapi kan ada variabel lain bahwa puasa itu ya kita berharap pahala, maka bukan hanya sah puasanya tetapi juga tidak batal pahalanya. Nah, ini kan penting, itu definisinya seperti itu kira-kira. Kemudian hukum puasa Ramadan kita sama-sama tahu bahwa wajib hukumnya, dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang dalil-dalil seperti ini harus dihafal, dan saya kira sudah hafal semua insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering saya bacakan. Biasanya kalau saya ngimami Isya awal-awal di tarawih itu saya bacakan yang begini-begini tentang ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat sebelumnya, di lembaran sebelumnya, kemudian di lembaran itu biasanya saya bacakan sebagai pengingat. Di samping itu ada dalil lain, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW tentang bangunan Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu
dibangun di atas 5 perkara. Ini sebenarnya rukun Islam nih. Makanya dulu waktu SD SMP itu sering kebolak-balik tentang posisi puasa gitu. Karena penyebutannya begini Rasulullah. Buniyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian yang pertama syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu bersyahadat bahwa sebagaimana syahadat kita, dua kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, wa itaiz zakah, zakat di sini diletakkan nomor 3 nggih. Kemudian wa hajjal bait, kemudian wa saumu Ramadan. Ini kan dibalik nggih. Biasanya kan haji itu yang terakhir. Nah, penyebutan seperti ini sebenarnya nggak masalah, tidak harus urut sebenarnya nggih. Jadi jangan ditanyakan rukun Islam yang keempat berapa, apa gitu misalnya. Jawabannya sebenarnya ya ini nyatanya Rasulullah pun kadang sebut begini gitu. Nggak harus urut-urutan. Tidak bisa untuk pertanyaan cerdas cermat maksudnya. Kemudian puasa Ramadan mulai diwajibkan pada hari Senin 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan puasa itu hanya 9 kali. 9 kali nih. Karena dilaksanakan di tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Perintahnya turun di bulan Sya'ban, berarti persiapannya sekitar sesasi. Kenapa diletakkan di bulan Sya'ban? Supaya ada persiapan selama plus minus 1 bulan. Ini juga peringatan buat kita, berarti kita tuh bulan Sya'ban harus sudah persiapan. Ini kalimat seperti ini bacaan bagi orang yang berilmu tuh ada maknanya tentunya. Ada kalimat puasa Ramadan di halaman 12 ini mulai diwajibkan pada hari Senin 2 Sya'ban 2 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Bacaan kita sebagai pelajar itu, oh berarti tanggal 2 Sya'ban dia Dewi siap-siap, itu maksudnya. Tidak hanya sekedar bacaan sejarah. Tentu saja Allah membuat sejarah seperti itu bukan tanpa makna, pasti ada hikmah-hikmah besar di baliknya. Maka seseorang yang persiapan sahabatnya bagus, insya Allah puasanya bagus. Bagaimana Rasulullah, tidaklah Rasulullah menjalankan puasa lebih banyak dibandingkan Ramadan. Tentu saja Ramadan full. Di luar Ramadan yang paling banyak ya bulan Sya'ban ini. Di antaranya bulan Sya'ban ini. Kadang-kadang Rasulullah sama sekali nggak puasa di bulan Sya'ban, kadang-kadang puasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Meskipun sebagian riwayat setelah tanggal 15 itu sudah tidak puasa kecuali yang sedang qadha. Tetapi pun qadha kalau bisa 2 hari sebelum puasa itu jangan. Untuk membedakan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, diantaranya 2 hari sebelum Ramadan itu jangan puasa. Kecuali kepeksa banget kudu qadha gitu. Itu pun sebenarnya agak menyelisihi. Kemudian orang-orang yang diwajibkan puasa, kemarin sampai di sini pembahasannya di tempatnya Pak Yanto. Yang pertama muslim. Walaupun dia baru muslim 5 jam, tetap harus puasa. Jam 12 malam dia jadi mu'alaf, tiba waktunya sahur, maka tetap puasa. Jadi yang pertama seorang muslim. Baik muslim karena muslim dari kecil ataupun muslim mu'alaf sekali lagi. Nah, kemudian di sini ada catatan dari penulis bahwa kebahagiaan buat kaum muslimin adalah kalau orang muslim meninggalkan syariat itu dihukum, maka demikian juga orang non muslim. Nggak wajib toh, nggak wajib tapi dihukum kepiye. Nggak wajib tapi dihukum. Orang non muslim itu nggak wajib puasa tapi dia dihukum akibat tidak puasa. Ini maha adilnya Allah. Kebayang nggak kalau orang muslim nggak sholat dihukum, kok orang non muslim nggak sholat nggak dihukum? Loh, enak gitu. Ada bagian dari mereka itu yang harus dihukum akibat nggak sholatnya, akibat nggak puasa. Jadi seluruh syariat yang ditetapkan Allah kepada manusia dalam hal ini kaum muslimin itu berlaku untuk mereka dalam hal masalah siksanya. Di antaranya dalilnya adalah Quran surah Al-Mudaththir 4247, halaman 13. Di halaman 13. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fis saqor, apa yang membuatmu masuk ke neraka sakor? Kita tahu neraka sakor neraka yang mengerikan ya. Opo toh?
yang membuatmu sekarang menjadi penduduk neraka sakor? Mereka menjawab, jangan bayangkan, bicarane penduduk surga takon penduduk neraka iki piye? Intip-intipan piye gitu. Kita nggak tahu nih. Itu urusan Allah, hal gaib. Kemudian mereka menjawab, qalu, berkata mereka, lam naku minal musallin. Dulu saya bukan termasuk orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat, neraka sakor tempatnya. Subhanallah. Orang kalau tahu begini kan yo takut toh seharusnya. Kenapa takut? Saya sering gambarkan, saya ke belakang rumah nyapu-nyapu, habis itu dibakar tuh sampah, deket segitu aja, ya Allah panasnya, ya enggak? Karena api sedikit aja panasnya kayak mana, kok orang sampai nggak takut gitu. Kalau ini nih, saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Hal terdekat yang bisa kita buktikan di dunia saja kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya berada di dekat api. Nah ini dimasukkan ke dalam api, yang api dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan api neraka. Mereka mengatakan, fakul lam nakum minal musallin. Sungguh aku dulu di dunia itu bukan termasuk orang yang melaksanakan sholat. Orang bermudah-mudahan zaman sekarang meninggalkan sholat, masjid gak rame. Subhanallah, di mana-mana begitu, di mana-mana. Maka kesolehan itu penting. Jenengan yang sudah belajar seperti ini, itu mendoakan lingkungan itu penting banget loh. Mendoakan tetangga kanan kiri itu tulus karena Allah, benar-benar karena Allah. Mendoakan Pak RT supaya menjadi pemimpin yang baik, Pak RW, Pak Duku, itu penting itu. Kita tuh jangan terlalu pelit hanya mendoakan diri sendiri, doakan lingkungan kita. Bukankah kita punya kepentingan? Kalau jamaahnya ramai berarti kita pun pahalanya lebih banyak, ya kan? Kalau masjid ini ramai, jamaahnya ramai kan lebih banyak. Di antara afdolnya sholat berjamaah adalah banyaknya jamaah. Maka kita berdoa kepada Allah, minta. Di antara bukti kesalehan kita adalah kita memohonkan untuk saudara-saudara muslim kita yang lain. Itu penting banget itu. Itu penting banget itu. Benar-benar penting itu. Saya tekankan berulang kali. Ini penting banget. Penting banget. Penting banget ya. Saya tuh pada bagian ini saya katakan penting banget. Kenapa? Islam itu butuh kebersamaan. Islam itu butuh kekuatan. Islam itu butuh didukung oleh semua orang. Dan ini bisa diawali dengan doa-doa panjenengan semua. Karena apa? Masalah hidayah itu kan urusan Allah murni. Tapi kita bisa memohonkan untuk mereka karena kita berdoa tanpa mereka ketahui, dan itu makbul. Gitu. Kemudian walam naku nut'imul miskin. Di antara yang menjadi penyebab masuk neraka sakor adalah tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ini ayat ini harus menjadi pengingat buat kita, walaupun mungkin kita bukan orang kaya gitu. Tapi kalau kita ada kelebihan yang memungkinkan kita untuk memberi makan orang, berilah makan. Karena di antara sebab seseorang masuk neraka sakor adalah enggak kasih makan orang miskin. Maka problem besar ketika ada orang hidup di tengah masyarakat, dia kaya raya, kanan kirinya ada yang susah. Ini masalah ini. Bukankah Allah titipkan harta ke dia supaya dia bisa menggunakan hartanya untuk menjadi kendaraan menuju surga? Itulah pertanyaannya, ya kan? Dia itu diberi harta supaya bisa masuk ke surga. Berarti dengan hartanya dia harus memberi makan kepada orang-orang yang nggak punya. Jangan sampai orang miskin yang harus ketok-ketok pintu ke kita, ketok-ketok pintu ke kita, meminta-minta. Kadang-kadang mereka kan juga punya harga diri, malu lah gitu. Apalagi kalau saudara saudara 10 misalnya, yang 2 kaya raya, yang lain miskin, kok sampai yang miskin itu harus datang meminta ke saudaranya yang kaya? Ini masalah ini masalah. Harusnya yang kaya itu yang mengetuk pintu yang miskin, karena apa? Yang miskin itu malu. Kadang-kadang dia malah harus ke orang lain. Saya pernah ini saya ceritakan kenapa, bahwa ajaran ini tuh penting banget. Saya waktu kuliah dulu tuh punya teman baik, sambil kuliah sambil buka barbershop. Jadi dia punya keterampilan nyukur itu. Jadi dia hidup sejak kuliah itu sudah hidup sendiri. Satu waktu saya susah, zaman kuliah pun udah susah banget dulu waktu masih di MIPA UGM itu, saya sempat di sana 1 tahun. Itu kan ya bapak ibu itu waktu itu gimana, mau 9 bersaudara saya,
membiayai semua. Saya kadang-kadang ya lebih sering nggak dikirimin uang. Bagian ini tuh walamnaku nut'imul miskin itu besar banget sebenarnya, dan ini harus, spirit ini harus kita bawa di bulan puasa. Makanya kalau bulan puasa kita punya kesempatan kasih makan tuh bukaan, Masya Allah, itu sebenarnya kesempatan besar banget pengamalan dari ayat ini sebenarnya. Makanya harusnya rebutan sebenarnya. Kalau jangan punya rezeki yang memungkinkan kita kasih makan orang puasa, walaupun hanya 5 orang, 10 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, atau sekemampuan kita, itu lakukan, karena ini memang syariat kita. Nanti di belakangnya juga dikatakan bahwa mendoakan orang yang memberi makan bukaan itu ibadah yang besar. Makanya saya punya kebiasaannya kalau begitu dahar itu saya mestinya pertama tuh doakan orang yang memberi makan itu. Kita berdoa, buka itu kan, buka kemudian kita angkat tangan. Salah satu doa saya adalah mendoakan yang hari itu memberikan makan. Karena itu perintah syariat. Bahkan kalau kita tarik ke belakang tentang sejarahnya Rasulullah ke Madinah pertama kali setelah afsus salam bainakum, supaya kita menyampaikan salam di antara ya kaum muslimin, perintah berikutnya apa? Kasih makan. Jadi soal makan di dalam agama kita itu soal yang utama. Ya, makanya kalau jangan perhatikan masjid-masjid yang sudah maju mesti banyak makanan. Kayak Jawa Karyan gitu, Masjid Abdurrahman bin Auf, banyak makanan di sana. Pengajian itu mesti makanan cukup berlimpah gitu. Kayak di Maba itu kalau hari Kamis itu yang menyediakan itu Bikers Jogja, itu makanannya enak-enak itu. Enak-enak gitu. Kalau hari Senin itu habis puasa itu biasanya, kalau itu dari takmir masjid, dibuka donasi untuk buka bersama gitu. Tempatnya Azizah misalnya di pondok itu 2 bulan yang lalu udah penuh gitu. Langsung set penuh gitu. Di tempatnya Amar set penuh, padahal sampai 600 juta loh. Kebutuhannya tempatnya Azizah aja hampir 300 sampai ya, banyak pokoknya. Tapi ya sebentar penuh. Tempatnya Amar malah kayaknya lebih, kalau di total 1 miliaran itu lebih. Tapi ya hitungan nggak sampai sebulan donaturnya penuh. Kesadaran karena berilmu begini nih loh. Sementara begitu banyak orang yang nggak punya ilmu, punya uang untuk dirinya sendiri, bisa bermewah-mewahan gitu. Ya nggak masalah beli mobil bagus, itu juga diantara syariat orang yang kaya itu ya beli yang bagus, tunjukkan kekayaannya untuk bersyukur pada Allah itu boleh gitu. Tapi kalau kemudian pergi ke luar negeri, foto di sana di sini, seperti yang sekarang lagi rame itu ya untuk apa coba? Sementara tetangganya masih kekurangan. Jadi ini besar banget ya pesannya dari ayat ini. Kemudian wa kunna nahudu ma'al khaidin. Apa ini? Kami dulu orang yang suka membicarakan hal batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ini masalah lagu. Jadi kebiasaan kita kumpul-kumpul membicarakan hal yang batil bersama orang yang bicara itu dibahas di ayat ini loh. Di antara yang mengancam seseorang masuk neraka sakor adalah kebiasaan dia membicarakan hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Makanya kan berulang kali saya sampaikan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Aflah itu beruntung seperti falah nih. Hayya 'alal falah. Kalau di sini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian yang ayat berikutnya waladinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat lagu, berbuat sia-sia, berbuat yang enggak penting sama sekali. Apalagi di sini dalam kasus ini namanya orang kumpul kan biasanya bicara, ya enggak? Kalau bicaranya bukan dengan orang berilmu, mesti bicara yang enggak bermanfaat. Bicaranya mesti ngalor gitu, enggak jelas. Beda dengan ketika dengan berkumpul dengan orang berilmu, maka dia pembicaranya mesti visinya akhirat, mesti kebaikan-kebaikan yang dibahas. Selebihnya pembicaraan yang enggak bermanfaat. Padahal dikatakan beruntung, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah orang-orang yang tidak berbuat sia-sia, membuang-buang waktunya. Subhanallah. Dalam kasus ini adalah berbicara hal yang batil dengan orang yang membicarakannya. Jadi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berbicara kebatilan itu kerugian besar buat kita. Jangan dilakukan, apalagi nanti bulan puasa. Dan kita dihukum karena itu.
Orang non muslim juga dihukum karena itu. Subhanallah. Kemudian wa kunna, dan kami nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu termasuk orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mendustakan hari kebangkitan. Opo ono to sing jenenge siksa kubur. Bahkan seorang tokoh mengatakan apa? Wong yo tahu mati kok. Bisa-bisanya menyebutkan ini dan itu di sana, itu kan, ada kan yang seperti itu. Tokoh besar, subhanallah. Mereka akan sadar ketika hatta atainal yakin, sampai kemudian datang kematian kepada kami, baru tahu, oh ternyata yang disampaikan Ustadz dulu itu betul loh. Ternyata kalimat-kalimat ayat dalam Al-Quran itu betul loh. Itu kapan? Ketika mereka datang kematian. Kita sih disadarkan nih kaum muslimin, sak durunge mati ini loh ada peringatan-peringatan. Karena Pak, mereka itu orang-orang yang mendustakan tentang kejadian-kejadian di sana. Mereka mengatakan, lah jebul bener toh. Betapa menyesalnya situasi pada waktu itu, bayangkan. Sekarang kita kalaulah kita hitung-hitungan, dengan keganggu misalnya akidahnya antara yakin dan tidak, hanya mendingan melakukan, ya kan? Kita berpotensi mendapatkan kebaikan. Kalaupun enggak rugi-ruginya apa. Gitu. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan diri kita termasuk orang-orang yang muslim beneran, yang menjadi syarat sebagai menjadi salah satu syarat kita berpuasa. Jadi penulis menyampaikan ayat ini sebagai pengingat buat kita maksudnya di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, berakal. Orang tidak berakal tidak wajib puasa. Orang gila tidak ada kewajiban atasnya berpuasa. Jika gilanya hanya temporer, maka ia wajib mengkodok. Sak jam edan, 3 jam waras. 5 jam edan, 2 jam waras. Itu masih wajib mengkodok. Dia meninggalkan hari itu, tapi nanti dia harus mengkodok di hari lain. Di antara dalilnya adalah an Ali alaihissalam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rufi al qalamu an salasatin, diangkat catatan pena dari 3 golongan. Dari 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yastaikid, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian wa anis sobiya hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah atau sampai balik. Kemudian al majnun hatta yakil, orang gila sampai dia berakal. Maka orang-orang ini tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga adalah balik. Tandanya balik adalah laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Kalau ternyata tidak haid dan tidak mimpi basah sampai umur 15 tahun, maka dianggap sudah balik. Batasnya 15 tahun. Dalilnya jangan baca sendiri tentang kisah Nafi ketika beliau diajak untuk ikut berperang pada waktu umur 14 tahun, maka belum boleh. Setelah 15 tahun baru boleh. Kemudian yang keempat, mukim. Mukim berarti kalau orang safar tidak wajib. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Jikalau engkau di dalam perjalanan atau sakit, kemudian engkau meninggalkan, secara syariat dibolehkan, maka engkau gantikan di waktu yang lain dengan jumlah yang ditinggalkan. Kemudian batasan safar itu berapa? Itu seperti kembalinya ke urf. Urfnya perjalanan 89 km sebagaimana urf, sebagaimana aturan qasar. Tetapi sekali lagi kembali ke urf. Jadi kalau ada di daerah yang mengatakan, oh kalau safar itu adalah perjalanan beda kota misalnya, Gamping tekan Kulon Progo, beda kabupaten, kalau urfnya begitu ya berarti boleh. Kalau orang sini mengatakan safar ki wis tekan beda kabupaten jenenge safar, atau safar ki beda kecamatan misalnya. Tergantung urfnya. Tapi para ulama menyebut kalaupun mau diukur jarak ya yang menjadi aturan umum 89 kilo. Kemudian rukun sekarang, rukun puasa.
Yang pertama, rukun puasa adalah menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Itu rukun pertama. Ini dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu, makanlah, washrobu, minumlah, hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas bagi panjenengan antara benang hitam dan benang putih, yaitu waktu fajar. Thumma, kemudian atimmu siyama ilal lail. Thumma, kemudian atimmu siyama ilal lail, kemudian berpuasalah sampai datang waktu malam. Yang kedua, niat. Ini perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh niat di pagi harinya, tapi puasa wajib tidak boleh. Dalilnya adalah an Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man lam yubayyid, barang siapa yang tidak berniat siyama puasa minal laili fala siyamalahu, dari malamnya maka tidak ada puasa bagi dia. Berarti kita nanti bulan puasa itu niat tiap malam, bukan saya niat puasa Ramadan 1 bulan, bukan, niatnya setiap malam. Apa itu niat? Kerentek ati itu sudah niat. Tuku beras yo nggo ngomongi itu sudah niat. Tuku burjo nggo persiapan sahur itu sudah niat namanya. Jadi seperti saya sampaikan, jangan sampai seperti ibu-ibu yang saya ceritakan, "Bu, jenengan nggak puasa kenapa?" "Saya nggak nawa itu semua hudin semalam, nggak ikut sholat taraweh, maka saya nggak puasa." Nah, ini kan keliru. Keliru. Jenengan tetap puasa, Bu, karena apa? Jenengan sudah nyuruh masak malam itu berarti sudah puasa. Atau misalnya jenengan ketiduran sampai pagi padahal jenengan sudah berencana untuk sahur, maka tetap puasa, sudah niat namanya. Sudah niat. Ya, jadi katakan jika orang yang berpesan pada kawannya, nanti tolong bangunin saya jam 3, ya itu sudah niat namanya, sudah niat. Mau masak mie untuk sahur, itu sudah niat. Namun ternyata tidurnya kebablasan hingga saat bangun sudah azan subuh dan ia belum sempat sahur, maka puasanya di hari tersebut sah karena malamnya sudah niat untuk puasa. Itu maksudnya. Contoh, misal ada orang sakit yang tidak berencana untuk puasa keesokan harinya, namun ketika pagi atau siang hari ternyata ia sudah sembuh dan kebetulan belum sempat makan dan minum. Jika orang tadi ingin berpuasa pada hari tersebut, maka puasanya tidak sah karena malamnya tidak ada niat untuk puasa. Orang sakit, hari ini sakit nih jenengan, na'udzubillah, kemudian jangan besok saya nggak puasa lah, niat nggak puasa. Ternyata hari berikutnya setelah nggak sahur nggak apa kok sehat, dereng dahar, dereng minum pagi-pagi, tak puasalah gitu, itu nggak sah puasanya karena malamnya belum berniat. Berbeda dengan yang tadi, puasa sunnah. Kalau puasa sunnah urung niat, pagi-pagi belum makan, kemudian tanya ke istrinya, udah masak belum Bu? Belum. Tak puasalah hari ini. Itu kebiasaan Rasulullah begitu. Kebiasaan Rasulullah begitu. Betapa indahnya Allah suaminya begitu itu. Wis masak urung Bu? Dereng. Bisa menon tak puasa wae lah. Apik men jenengan wah. Yang terjadi biasanya orang itu udah masak-masak udah lapar gitu. Rasulullah begitu contohnya. Ini jadi itu dua kasus gitu. Yang satunya sakit nggak niat, kemudian ternyata sehat, kemudian dia niat puasa hari itu, maka tidak sah gitu. Adapun orang yang berniat keesokan harinya untuk bersafar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya sampai ia betul-betul telah melakukan perjalanan sebagai seorang musafir. Paham nggih? Besok niat nih, niat safar nggih, maka nggak boleh membatalkan karena saya mau safar kok, nggak boleh nggih. Adapun orang yang berniat keesokan harinya untuk bersafar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya sampai ia betul-betul telah melakukan perjalanan sebagai seorang musafir, sampai benar-benar berjalan maksudnya belum berlaku hukum musafir maksudnya nggih, sampai benar-benar jadi musafir gitu. Misalnya Pak Joko sebagai warga Jogja akan bepergian pada hari Kamis dan tiket keretanya adalah pukul 15. Tiket keretanya pukul 15 loh, ya kan?
Dalam kasus ini, jika waktu pagi dan siangnya masih berada di rumah, Pak Joko tidak diperkenankan sarapan dan makan siang karena statusnya saat itu masih mukim dan belum menjadi musafir. Lalu kapan Pak Joko sudah boleh makan atau minum? Pada saat Pak Joko meninggalkan Yogyakarta karena statusnya sudah menjadi seorang musafir. Misalnya gini, jenengan pesen tiket ternyata jam telu. Maka pagi itu jenengan tetap puasa karena belum berstatus sebagai musafir. Kapan dianggap musafir? Ketika sudah meninggalkan Jogja. Berarti kereta sudah berjalan sepanjang 89 kilo. Tekan ngendi? Baru jenengan, oh ternyata jam 4 wis tekan endi punjul. Jenengan boleh membatalkan puasa pun boleh gitu. Boleh. Meskipun kan yo eman-eman toh. Ini cerita hukum. Cerita hukum. Kepaksaan jenengan kok lapar banget itu jenengan enggak dosa itu. Ini karena jenengan termasuk kategori musafir. Jadi rencana itu belum ditu musafir, menjadi musafir ketika sudah betul-betul jadi musafir. Yaitu perjalanan senilai 89 kilo itu. Seperti itu nggih. Menurut sebagian ulama, makan dan minum sudah dibolehkan bagi orang yang akan safar saat ia sudah siap di atas kendaraannya atau sudah siap meluncur untuk safar. Sebagian berpendapat seperti itu. Pokoknya menaik kereta ya wis boleh. Itu harus dianggap safar. Jadi dalam kasus Pak Joko sudah dibolehkan untuk makan atau minum di atas kereta sesaat setelah naik atau berangkat dari kereta itu. Hal ini didasarkan atas perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat hendak bersafar sebagaimana yang diceritakan oleh Muhammad bin Ka'ab. Prinsipnya seperti itu. Ada sebagian yang berpendapat bahwa begitu naik kereta ya sudah dianggap safar. Ini sekali lagi jam 3 sore kan ya mana safarnya jam 8 pagi lah roto-roto patut gitu. Aku harus safar lagi sudah di atas kendaraan tak makanlah gitu. Itu seperti itu hitung-hitungan syariatnya gitu. Kemudian bab 3 seputar buka dan sahur. Buka dan sahur itu soal besar ya, maksudnya jangan harus perhatikan ini. Buka sahur itu soal besar, ada banyak keutamaan di waktu buka dan waktu sahur. Termasuk diantaranya adalah makbulnya doa di waktu buka. Maka kalau jangan jadi panitia buka bersama, kondisikan supaya disampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, nanti begitu jenengan ngunjuk, angkat-angkat berdoa nggih, angkat-angkat berdoa karena waktu makbul. Jangan sibuk dengan makanannya dulu. Begitu sudah meneguk air, angkat tangan. 1 menit. Ya Allah, minta yang paling bagus di situ. Di antaranya Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. 10 kebaikan yang kita minta. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Doain orang tua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betapa beruntungnya orang tua kita tuh. Doanya makbul langsung sampai pada saat buka. Doain untuk orang tua. Doain saudara-saudara kita. Ya Allah, mohon kepada Engkau hidayah untuk saudara-saudara saya. Kalau saya doain jamaah gitu. Ya Allah, mohon kepada Engkau jamaah masjid ini yang lagi bersangkutan didoain. Kemudian doain orang-orang yang sakit di antara saudara-saudara kita. Kemudian doain orang-orang sesepuan. Biasanya begitu, ini pakai doa saya nih. Sesepuan-sesepuan yang ngaji itu biasanya masuk di dalam doa-doa. Kemudian doa kaum muslimin secara keseluruhan. Itu hanya 1 menit paling-paling doa kayak gitu. 2 menit lah. Nggak menyita banyak waktu sebenarnya. Hilang waktunya gitu. Tahu-tahu sudah lewat. Kan eman-eman banget. Padahal ditunggu-tunggu tuh doa kita sama Allah di waktu itu. Maka doa di waktu buka itu benar-benar kita manfaatkan betul. Nah ini karena di masyarakat mungkin belum menjadi kebiasaan, diterangin aja ketika dengan memandu nanti berdoa Bu. Dulu kan begitu saya di sini, berdoa Bu setelah kita ngaji gitu, supaya dapat banyak kebaikan gitu. Waktu berbuka bagi orang yang sedang berbuka adalah saat datangnya malam, yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah 187 tadi. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimu siyama ila lail. Itu dalilnya. Kemudian ada dalil dari Nabi Muhammad SAW juga yang jangan baca sendiri. Kemudian yang kedua, menyegerakan di dalam berbuka puasa. Jangan dinding kayak orang Syiah. Orang Syiah itu tidaklah dia berbuka kecuali sudah menjelang Isya. Orang Syiah biasanya di rumah sana ini koyo ngono ki apik. Padahal Rasulullah menyatakan bersegeralah. Bahkan di sini dikatakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qol la yazalu nasu bi khair ma ajalu fitr. Jadi manusia akan senantiasa dalam kebaikan ketika mempercepat bukanya. Jadi kalau udah waktunya ya sudah kita berdoa, unjuk,
itu dipercepat, dipercepat, jangan diperlambat. Kemudian bagus mana? Dahar dulu apa sholat dulu? Ini kan pertanyaannya kan. Bagus mana? Dahar dulu atau sholat dulu? Ini kan jadi yang harusnya teknis seperti ini panitia buka bersama itu harus tahu nih. Dikatakan la sholata, tidak ada sholat ketika hadir makanan. Kan begitu hadisnya. Tidak ada sholat ketika hadir makanan. Maksudnya ketika sudah tersaji itu ya harus dahar dulu. Maka kalau panitia menghendaki sholat dulu, ya makan besarnya jangan dikeluarin dulu. Bu, ba'da sholat nanti baru dibagi niki namung unjuk mawon. Dan ini dilakukan di Musala Jihadur Rahman yang saya ngajar di sana. Di sana kalau buka begitu. Bagus, masya Allah penyajiannya gitu. Begitu selesai pengajian, udah disiapin air, kemudian makanan kecil, nih kurma sama roti satu lah. Dah, itu orang pada dahar. Setelah itu sholat. Jadi urung umbukan itu. Sholat. Setelah sholat baru makanan besar keluar. Jadi ini tentrem. Orang melaksanakan juga tentrem. Itu lebih baik. Karena apa? Kalau sudah dikeluarkan nggak boleh sholat. Kalau makanan besar sudah dikeluarkan maka utamanya makan dulu. Lah yang makan itu kan orang waktunya berbeda-beda. Ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Nanti waktunya komat urung udah siap. Ya enggak? 10 menit nggak cukup kadang-kadang untuk makan. Sehingga orang pada sholat sedikit. Nanti baru penuh. Nah ketinggalan satu rakaat, ketinggalan 2 rakaat itu kan rugi. Bulan puasa kok ketinggalan takbiratul ihram, ya kan? Bulan puasa kok ketinggalan takbiratul ihram, jenengan tahu kan takbiratul ihram kayak mana manfaatnya, ya kan? Maka kalau nanti jangan jadi panitia, kalau biasa seperti itu bagus. Dan ini beberapa masjid sudah seperti itu. Beberapa masjid sudah seperti itu. Termasuk yang saya sampaikan Jihadur Rahman sudah seperti itu. Jadi di Jihadur Rahman itu musola kecil, ya, tapi manajemen masalah hal seperti itu bagus banget nih. Makanan itu menarik, bungkus makan aja dibuat menarik gitu. Menarik gitu saya lihat, masya Allah gitu. Dan saya lihat pilihan kurmanya juga bukan pilihan kurma yang koyono pasir itu loh. Kurmanya palem itu yang green palem itu yang bagus itu. Setiap kali saya buka puasa di sana itu masya Allah kurmanya itu benar-benar kurma berkualitas. Yang sering kadang-kadang membuat orang menyanyiakan kurma kan karena tuku kurmanya sing do ngawur. Kurma sing campur pasir itu yang itu surah enak. Dalam tanda kutip menurut saya menghina Islam kayak gitu itu. Pokok kayak yang ini. Kadang-kadang sudah terlalu lama juga ada yang kering gitu. Itu jangan, kalau kita mau kasih kurma ya kurma yang baik walaupun hanya satu, ya kan? Tapi yang berkualitas itu maksudnya itu. Itu lebih bermanfaat itu. Dan saya juga punya kebiasaan, biasanya kalau saya alhamdulillah dapat kiriman ya. Kurma itu dapat kiriman yang kurma bagus-bagus itu alhamdulillah. Ya. Sering jadi kalau bulan puasa itu ya saya kadang-kadang menyiapkan di kendaraan. Ya. Balapan besok nih kalau mau nempatin saya di kendaraan saya itu manfaat itu. Saya sering dapat kurma yang itu memang tak tata di kendaraan beberapa wadah karena saya berkebutuhan agak banyak. Ya, karena begitu selesai pun saya biasanya di kendaraan, misalnya saya dari isi di sini pergi ke sana itu biasanya utamanya buat saya kurma. Biasanya saya makan bisa sampai 7 lebih. Ya. Dan kalau kurmanya nggak berkualitas itu nggak dimakan, gimana perutnya sakit, ya kan? Maka ini penting ya, bagian ini penting. Itu ibadah besar itu, bayangin kita kasih makan seperti itu pahala besar, modalnya nggak banyak loh itu. Kurma bagus banget kan juga sebenarnya nggak mahal banget, ya kan? Lakukan itu insya Allah bermanfaat. Ya. Sampai kalau di masjid tertentu tuker-tukeran itu loh, podo-podo nggowo itu. Masjid Abdurrahman bin Auf. Saya bawa ini, tuker-tukeran supaya dapat pahalanya masing-masing gitu, masya Allah. Mempraktekkan supaya kita kasih makan kepada orang lain. Sebaliknya karena dia pun sudah bawa, ya sudah tuker-tukeran aja, gitu. Sehingga mendapatkan pahala double. Kemudian dianjurkan banyak berdoa saat berbuka, sebagaimana saya sampaikan dalilnya, jangan nanti baca sendiri. Nih. Kemudian anjuran memberi buka untuk orang yang berpuasa, ya jelas sebagaimana disampaikan. Kemudian ini nomor 5 adalah mendoakan orang yang memberi buka puasa. Jadi nanti bisa baca nih, doanya, nih. Dihafalin. Nih. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya minimal doakan orang yang memberi buka. Ya Allah mohon kepada Engkau rahmat buatnya rezeki, barokai rezekinya. Itu tuh penting banget.
Kemudian hukum seputar sahur ini penting, maka disebut oleh Rasulullah kita disuruh sahur, kita disuruh sahur. Rasul menyebutkan fa inna fis sahur barokah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Maka disebutkan kita disuruh sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kepuasannya kalau 5 menit bangun, maka seteguk air pun ini barokah. Ini barokah. Jadi sahur itu bukan hanya persoalan kita bangun makan saja, tapi barokahnya itu yang kita ambil. Makanya usahakan jangan sampai telat sahur. Insya Allah enggak nih, sama sekarang itu ribut orang bangunin sahur kan banyak. Insya Allah enggak masalah. Di antara barokah sahur adalah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dan doa kebaikan dari para malaikat bagi orang-orang yang bersahur tuh. Ya, limpahan rahmat dari Allah dan doa-doa malaikat. Orang sahur didoakan malaikat, masya Allah. Coba kalau orang tahu begini kan, sahur nggak bakal nonton lawakan. Biasanya sahur yang terjadi apa? Mulai jam 2 itu udah lawakan sampai pagi, padahal subhanallah dalilnya jelas loh. Orang berdusta demi orang lain tertawa atas dustanya, itu dosa besar. Ya kadang-kadang kalau berbicara seperti ini, kadang-kadang dikira mendiskreditkan satu profesi seseorang. Menyampaikan sesuatu yang dusta tidak pada faktanya dalam rangka untuk membuat orang tertawa, itu juga sudah dosa. Itu termasuk lagu. Nek ono pelawak piye? Ya silakan diterjemahkan sendiri. Kalau saya ya tidak membeli profesi itulah, walaupun kaya raya. Sekarang kan tren nih yang seperti itu kaya raya nih. Pelawak-pelawak itu sugi-sugi banget sekarang, apalagi bulan puasa bisa dapat berapa miliar itu. Almarhum XXX katanya mendapatkan 6 miliar satu bulan dari melawak di sepanjang bulan puasa, sahur khususnya. Padahal sahur itu didoakan malaikat, Allah rahmati. Bayangkan kalau begitu dapat rahmat, enggak dapat rahmat. Yang dapat rahmat itu yang memenuhi syarat-syarat sahur, yaitu berbuat kebaikan di situ, zikrullah, baca Quran, mendoakan orang-orang, itu yang dapat. Kalau yang melakukan aktivitas lagu ya nggak dapat. Itu padahal waktu yang penting banget loh itu. Itu bagi orang soleh itu waktu penting banget, waktu-waktu yang urgent, sangat dahsyat, saat kekhususan. Waktu itu waktu kekhususan. Kalau di bulan puasa kan berat tuh bangun jam segitu, ya nggak? Berat banget. Tapi bulan puasa itu kita dibangunkan dengan mudah. Nah kok disia-siakan? 5 menit. Imam Ahmad itu rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad loh ya, Imam Madzhab, sampai nggak mau makan banyak, maunya gini, nggak mau mengunyah lama, lebih banyak nggak mau mengunyah lama karena takut kehilangan waktu untuk banyak berdoa ya. Jadi beliau tuh sahur untuk dapat rahmatnya, tapi mengunyahnya nggak mau lama, pokoknya segera selesai banyak berdoa, mohon zikrullah, istighfar, khususnya istighfar, banyak istighfar. Itu penting banget itu, penting banget. Barokahnya sahur seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar barokah sahur duduk-duduk di depan TV, bukan, sama sekali bukan. Makanya TV mendingan nggak diadakan aja lah bulan puasa. TV itu simpen aja. Bulan puasa paksain tuh anak-anak jangan lihat TV, karena anak-anak lihat nanti lama-lama kita juga lewat nanti ikut lihat. Alhamdulillah saya udah lama nggak pakai TV nih. Kemudian waktu sahur, nanti jangan baca sendiri untuk waktu sahur. Disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Bagaimana tentang orang yang masih pegang minuman sementara adzan datang? Disebutkan di sini di halaman 26. Apabila seorang sudah mendengar adzan tetapi masih memegang minuman, hendaknya tetap diminum. Ning ngojo nambah. Rampung ya wis. Kalau rampung ngeduk meneh. Nah, ini nggak boleh. Tetapi begini, ada dalil lain yang menyatakan bahwa selesai begitu adzan. Maka saya lebih mengambil pendapat itu. Pokoknya begitu dengar adzan ya udah selesai. Karena bahasanya jelas kan, kita menahan dari mulai fajar sampai waktu malam. Dalilnya tadi ya Al-Baqarah itu. Maka usahakan ya rampunglah sesuai tepat waktu. Ada keluarga muda yang mohon maaf ya, masih semangat banget tuh berhubungan, punya waktu seperempat jam cukup ini. Akhirnya mepet ya kan, akhirnya
minum ketika dalam kondisi sudah adzan. Saya cerita seperti ini itu kenapa? Kan ada yang cerita kayak gitu ke saya gitu. Ustaz gimana nih? Ini dia belum tahu hukum tentang masalah junub. Apakah saya tetap puasa? Tetap puasa. Tetap puasa. Masuk waktu subuh dalam kondisi junub tetap puasa. Junub itu tadi kan syaratnya 2 tuh. Rukun adalah menahan dan berniat. Ada nggak syarat di situ harus keramas, harus dalam kondisi junub? Kan nggak ada. Makanya keramasan itu, padusan itu bukan syarat, bukan rukun itu. Kok rame-rame itu. Dulu saya takut loh. Dulu saya takut loh waktu masih kecil itu. Nek padusan aku rasa. Dulu begitu itu. SMP itu masih kayak gitu saya. Jadi padusan itu ya intinya puasa itu. Padusan aku orang untuk puasa sesuk. Oh, ramenya. Masya Allah. Waktu itu buat itu belum kepikir aurat ya, nggak ada urusan sama aurat SMP. Nah sekarang di Jogja bagaimana? Masih nggak? Kolam renangnya rame banget. Kolam renang menjelang puasa itu malah larisnya kebun kayak ikan lele pak. Saya waktu terapi tahun lalu masih terapi renang, terpaksa saya harus renang bersama dengan orang banyak karena bisanya waktu itu. Suatu ketika menjelang saya waktu itu harus seminggu itu harus 3 kali renang, harus 3 kali dari dokter. Menjelang puasa itu, duh ini kurang telung dino. Kurang seminggu sudah ramai banget pak. Kurang telung dino, walah, wis kayak ikan lele gitu. Raiso terapi juga akhirnya, raiso bergerak itu. Bayangin. Nah itu padusan itu bukan dengan ilmu. Jelas itu bukan syarat, bukan rukun kok, ya kan? Bukan syarat, bukan rukun. Kemudian seputar pembatal puasa dan perkara yang wajib dijauhi nanti dengan baca sendiri. Ya. Berjima juga nih salah satu yang harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kebablasan. Yang muda-muda ini terutama, Asmama yang masih muda ini. Kalau saya insya Allah sudah tua saya. Gitu. Ini Mas Wawan, ini tuh yang bagian ini tuh saya bertahun-tahun jadi ustadz, setiap tahun ada yang lapor ke saya begini loh, pasangan muda ada yang kebablasan ini Pak Supri, berapa hari Mas dengan 3 hari, berapa hari Mas 2 hari, ada yang begitu loh. Ya mohon maaf mungkin dia termasuk orang yang kategorinya dahsyat sekali begitunya, atau istrinya mungkin juga begitu, walau alam kenyataannya terjadi. Nah ini terkait dengan ini hukumnya adalah ketika terjadi sehari, hari itu dia batal, maka kafarahnya hari itu. Kafarahnya sendiri 1 kali kafarah, yaitu kalau dia nggak mampu membebaskan budak jelas nggak ada. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, piye 30 dina ora kuat. Sahra ini mutatabi'an kan itu kafarahnya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut artinya kalau 50 hari kok batal ulang lagi gitu. Gimana mau tahan 30 dina ora tahan. Maka memberi makan kepada orang miskin sejumlah 60. Sekarang hari itu, mohon maaf, ini pemuda, hari itu dia berjima, pagi, siang berjima lagi, sore berjima lagi. Ini orang kebangetan itu. Ini kalau pasangan muda ini mungkin terjadi ini. Kalau pasangan muda ini mungkin terjadi Pak Supri. Ini jangan suara kelingan Pak Menowo. Karena saya dikonsultasi kayak gitu tuh tiap tahun kayak gitu itu. Salah meneh. Ilmu sudah sampai padahal mungkin. Ning yo salah meneh. Maka kafarahnya tetap 1 kali. Walaupun dengan sehari itu 5 kali. Tetapi kalau hari ini berjima 1 kali, besok berjima 1 kali, itu 2 kali, berarti 120 memberikan orang miskin. Yang terjadi di zaman Rasulullah apa? Udah begitu, orangnya miskin, paling miskin di situ. Rasulullah sampai senyum itu. Ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri pada hari ini itu. Nah kemudian ditanya, kamu punya budak? Enggak. Kamu bisa puasa 20 bulan? Enggak ya Rasulullah, gimana 30 dina ora kuat. Kemudian kamu ya udah kamu kasih makan ke orang miskin. Saya nggak punya cukup uang. Ada ini yang dikatakan miskin pecicilan itu. Dikasih sama Rasulullah sekeranjang kurma. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, ini harus dibagi kepada orang miskin? Iya. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Udah bawa pulang untuk kamu. Ini orang kebangetan luar biasa. Maka ini syariat bahwa kalau ada orang melakukan seperti itu, kok yo ngekei makan yo ra iso, maka istighfar. Ini keringanan syariat Islam. Ya. Jadi ini ada orang yang seperti itu nggak mampu, ya dia istighfar.
Solusinya hanya istighfar sebanyak-banyaknya, ngaku salah dari Gusti Allah. Itu ini keringanan di dalam syariat. Kemudian muntah dengan sengaja, ini termasuk pembatal nggih, muntah dengan sengaja. Glok muntah itu maka dia batal. Nah, nanti yang selanjutnya mungkin dengan baca sendiri sambil kita nanti bahas di bulan puasa. Nih. Sudah puasa toh? Gitu. Insyaallah nanti kita bahas di bulan puasa. Mudah-mudahan barokah, kita bertahap, nanti lebih detail insya Allah di bulan puasa, insya Allah lebih detail karena nanti ada banyak dari kitab ini yang saya sarah nih, jadi yang di sini saya tambahi dengan beberapa yang lain, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.